Izzatul Islam lillah. Sekali lagi Izzatul Islam lillah. Ya, Masya Allah, semangat sekali ya. Untuk selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan Ustaz Solid dan nantinya sekaligus ditutup dengan doa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alayya wa barhamna fil Qur'an. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna iddatash shuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu huruf dzalika dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam fi syahrul muharram. Wa qala aidan la tadlimu samsi wa la taghribu ala yawmin afdal min yaumil jum'ah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul karim. Bapak Ibu jamaah kajian Asyura yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ini daerah ya, juga dari berbagai jamaah yang hadir, yang insya Allah hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika la tatli'u syamsi, tidak ada matahari yang terbit, tidak ada matahari yang tenggelam, wala taqribu ala yaumil afdal, yaitu kecuali pada hari yang paling afdal min yaumil jum'ah. Jadi hari yang istimewa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada hari munculnya matahari dan tenggelamnya matahari di hari Jumat. Nah, kita insya Allah tadi pagi mudah-mudahan kita semuanya menjumpai terbitnya matahari. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan tenggelamnya matahari insya Allah ya. Dan ini kata Nabi yaitu afdal, ini adalah waktu yang istimewa, ala yaumin, di atas hari-hari. Jadi kalau sepanjang hari itu ada 24 jam ya. Hari yang paling istimewa itu adalah ketika kita bisa menyaksikan munculnya matahari dan bisa tenggelamnya matahari. Itu pun hanya ada di hari Jumat. Ini keistimewaan pertama hari ini ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hadil Jum'ah ja'alallahu 'idan laka wa li ummatika. Hari Jumat ini adalah Allah jadikan hari Id ya, hari raya bagimu dan hari raya bagi umatmu. Jadi kita ini sekarang berada di sebuah hari raya ya, yang disebutkan dalam suatu hadis dilewatkan dalam Abu Ya'la ini dalam Musnadnya Sahih ya. Bahkan Rasulullah ketika khairu ma yuta'allatu alaihi samsi yaumal jum'ah faliku adamu fihi udkhilul jannah wa fi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah ila fi yaumil jum'ah. Jadi hari ini kenapa baik? Karena terbitnya dan tenggelamnya matahari itu berada di hari Jumat. Hari ini adalah hari diciptakannya Adam. Hari ini pula dalam hadis ini adalah Adam itu juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika itu Adam juga dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendikau dalam keterangan hadis ini menurut keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah.
dan akan datangnya hari akhir, yaitu kecuali pada hari Jumat. Ya. Ini keistimewaan ini hari. Yang kedua, di antara hari ini, di antara hari Jumat ini ada keistimewaan yang insya Allah juga lebih. Ya. Apa itu? Para ulama sepakat dan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, keistimewaan ini yaitu ketika kita ini bisa berdoa. Ya. Jadi berdoa di hari Jumat. Kapan itu? Fi tuburi yaumil Jumat. Tubur itu akhirnya di ujung, hampir habisnya hari Jumat. Jadi kalau bisa ini merenung, kita sambil ke rumah ngaji sambil kita berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ini hari yang istimewa. Renungkan aja lah, renungan yang baik di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fihi sa'atun. Jadi di hari Jumat ini ada jam-jam, ada waktu-waktu. La yufiku indal muslim, yang mana waktu-waktu itu jika seorang muslim itu yud'a, artinya dia berdoa itu, ya, wa qaimu yusalliya, dan dia itu benar-benar di dalam berdoanya itu yas'alullah, dia meminta kepada Allah, ya, syai'an, sesuatu, ya, illa atau iyahu, kecuali Allah akan mengabulkan dari apa yang dia minta. Ini kapan itu? Ini adalah di hari Jumat. Fihi sa'atun, dan itu hanya ada sesaat kata Nabi, di dalam waktu yang singkat di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat singkat ini. Beberapa hadis itu ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hari yang singkat ini yaumul Jum'ah tanah asyrata yuridu sa'ah. Jadi hari Jumat itu ada waktu 12 jam, 12 jam. Ya, di akhirlah yujidu muslim yas'alullahu azza wa jalla, yang mana di 12 jam yang terakhir itu di hari Jumat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ata'allahu wa jalla wa tawassuha wa akhrasa'atu bal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima, mengabulkan doa-doa kita. Kapan waktunya? Di dalam penjelasan ini, ya, ini pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Kapan waktunya? Ba'dal asri, yaitu setelah sholat asar. Nah, inilah keistimewaan yang pertama, Bapak dan Ibu. Ini pas harinya Jumat, dan kita bertemu ini adalah bertemu di penghujung hari Jumat. Ini satu. Yang kedua, pertemuan kita ini kenapa istimewa Bapak Ibu? Karena pertemuan kita ini adalah di satu bulan, yang mana bulan itu salah satu bulan yang dihurufkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut dalam Quran surat At-Taubah ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu huruf. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bapak Ibu, kita ini oleh Allah sudah diberi hari. Ya, karena manusia sendiri itu, kalau Hasan Al-Basri, seorang masyayikh yang hidup pada zaman tabi'in, beliau ketika bahwa manusia itu hanya kumpulan ayyam, hanya kumpulan hari-hari. Wa man dhahaba yaum, ketika hilangnya hari ini, maka dhahaba ba'dihha, maka akan hilang bagian kita sebenarnya. Jadi kalau ini hari Jumat ini nanti sudah hilang, ini ketemu maghrib itu, jadi ada bagian kita yang hilang. Apa bagian kita yang hilang? Umur, usia. Ada bagian hidup kita itu yang hilang. Oke, jadi Jumat ini hilang, berarti ada bagian hidup kita yang hilang, Bapak Ibu. Preso betul. Kroso betul. Ada bagian hidup kita yang hilang. Jadi jangan dikira ketika perpindahan waktu, perpindahan hari itu, wah, kita semakin diberi kebanggaan, jangan. Hilangnya hari berarti hilangnya bagian kita di dunia ini. Betul kroso Bapak Ibu. Betul kroso ya, kroso ya. Iya. Jadi kita itu sudah ada batasan ajal. Ada batasan matinya kita.
Dan batas matinya kita itu nggak ada yang bisa ngejokke, nggak bisa ada yang mundurke. Kata Allah, wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika udah batas waktunya ajal, nggak ada orang yang bisa ngejokke, nggak bisa ada yang mundurke. Kapan waktu itu? Berarti ada waktunya. Waktunya dengan hari kemarin, dengan hari ini, dekat hari ini. Jadi ketika ini dhahaba min ba'di yaum, hilangnya hari ini, maka dhahaba min ba'di, hilang bagian kita. Hilang bagian kita ini nanti mahrim ada yang hilang gitu. Bagian hidup kita hilang. Maka jadinya gaya gitu. Bagian kita itu mau hilang kok gaya gitu. Itu ini kan soalnya hati-hati kita ini. Nah, maka Bapak dan Ibu, di antara hari-hari, di antara bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita dipilihkan sama Allah. Jadi orang beribadah itu Allah sudah memilihkan hari-hari tertentu sebenarnya bagi umat Islam ini. Di ayat itu disebutkan di antara 12 bulan, apapun itu bulan kita sebut ya. Tetapi dalam Islam ada sebutan bulan-bulan, ada Muharram, ada Rabiul Awal, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ada Rajab, ada Sa'ban, ada Ramadan, ya kan? Ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Itu dari semuanya 12 itu ada arba'atul hurum, ada 4 yang mulia. Kapan kata Nabi? Salasah mutawaliyat, 3 jejer-jejer. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan Muharram. Itu 3 jejer. Dzulqa'dah udah lewat, Dzulhijjah sudah lewat. Nah, kita sekarang berada di bulan Muharram. Kenapa saya katakan pertemuan hari ini itu hebat? Karena kita berada di bulan Muharram. Di antara 4, yang satu Rajab. Di antara 4 itu, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu Rajab, kita tempat itu sering disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bulannya Allah adalah bulan Muharram. Jadi ngajinya kemarin kita pas wukuf itu, ada wukuf Arafah itu ya. Ya, ketika puasa Arafah itu, dengan kita ini bertemunya di saat ini, memang secara pahala puasanya itu mendapatkan pahala puasa lebih banyak ketika saum yaumul Arafah. Kenapa? Yukaffiru sanatain. Di hari Arafah itu kita dihapuskan dosa 2 tahun, yaitu sanatal qablahu wa sanatal ba'dahu. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Iya, secara pahala. Kalau puasa yaumul Asyura itu memang Allah mengendikakan wonten mriku kita akan dihapus dosanya ya sanatal madiyah, 1 tahun sebelumnya yang sudah kita lakukan. Itu secara pahala. Tetapi secara waktu, nah ini kalau di wukuf itu waktu dan keadaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang wukuf, di paruh. Yang gak wukuf dia hanya puasa. Tapi kalau bulan Muharram ini ya, di bulan Muharram itu ada waktu yang kita kenal dengan Yaumul Asyura. Ya. Monggo Bu, nggih majeng mawon. Ini masuk aja, masuk. Ya, Yaumul Asyura. Ya, hari Asyura luar biasa. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa hari Asyura itu menjadi hebat? Ya. Satu, karena memang letaknya di salah satu bulan yang pas. Lalu dari 1 bulan yang 4 itu, Asyura itu terletak disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai Syahrullah Muharram, bulannya Allah. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Syahrullah itu hanya Muharram. Hanya Muharram, nggak ada yang lain. Ya, Ramadan saja tidak disebut dengan Syahrullah. Bukan Syahrini, Syahrullah ini ya. Ya. Syahrullah itu bulan, Syahrul. Allah itu miliknya Allah. Syahrullah Muharram. Maka sampai Nabi ngendika afdhalus syiyam ba'da Ramadan, ya kan? Sebaik-baik puasa di hari ya setelah puasa Ramadan adalah shaum fi Syahrullah Muharram. Puasa pada hari-hari yang ada bulannya Allah, yaitu Muharram. Jadi ini hari yang istimewa yang kedua Bapak dan Ibu.
Ya, jadi ini bulan Muharram yang kita saat ini kita puasa. Dan puasanya kita ini, ya, di dalam satu keterangan Rasulullah Muhammad SAW tadi, yukaffiru sanatal madiyah. Allah akan menghapus dosa kita setahun. Ini. Coba ini kan satu keistimewaan bagi kita. Kita sudah puasa di hari yang disebut ini adalah di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan ini bulan miliknya Allah disebut oleh Nabi. Bahkan ini puasanya saja itu bisa menghapus dosa setahun. Maka barokah Allah ini berkah bagi kita semuanya, ya. Ketika kita hari ini bisa puasa, ya. Kebahagiaan yang luar biasa ini, ya. Nah, ini keistimewaan yang kedua, ya. Jadi kenapa hari ini? Lalu yang ketiga, keistimewaan hari ini adalah sebaik-baik amal. Jadi sebaik-baik amal itu adalah pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ngamal Bapak Ibu, kita itu boleh kok cari waktu. Kita mau ibadah, cari waktu, itu boleh. Ya, cari waktu ya saat ini. Sebaik-baik ini. Ya. Harinya Jumat di akhir, ini bulan Muharram, ini Yaumul Asyura. Ya. Yaumul Asyura. Bahkan sampai Rasulullah ketika beliau itu melaksanakan puasa lalu melihat orang Yahudi itu juga pada puasa, lalu dia setelah itu pada makan-makan itu. Orang-orang Yahudi kan pada makan-makan di Yaumul Asyura itu, Pak. Ya. Lalu Nabi memanggil orang Yahudi itu, kenapa kamu lakukan itu? Ya. Karena saya bersukacita, ya, kepada Tuhan yang telah menyelamatkan Musa saat itu. Lalu apa kata Nabi? Oh, enggak. Itu mestinya adalah sebagai bagian dariku. Itu milikku yang berhak atas Musa. Betul. Yang berhak atas Musa itu Rasulullah SAW kepada orang Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, ya, sunnah Yaum Asyura, kita puasa juga pada bulan Asyura ini seperti mereka. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa orang Yahudi mereka juga puasa, tapi kenapa kita hanya puasa juga seperti mereka? Nanti tak kena hadis, cuma tasabab biqaumin fa minhum. Ketika kita nyontoh-nyontoh umat orang lain, maka kita termasuk bagiannya. Maka Rasulullah ketika, ya kan, fi sanatil muqbil, sok tahun ngarep, gitu kan, ya. Sok nabi yang mutasi, kita akan puasa pula pada tanggal 9, gitu. Tapi qadarullah sebelum masuk tanggal 9 tahun depannya, qatu fi Rasulullah SAW, Rasulullah sama situ. Jadi Rasulullah tidak sempat berpuasa pada tanggal 9-nya. Maka kita sunnah Bapak Ibu puasa tanggal 10 ini ya diawali dengan tanggal 9. Kalau tanggal 9 kita kemarin itu nggak bisa puasa, dibolehkan kita itu mengganti pada tanggal 11 sebagai yukhallif min Yahudi, sebagai menyelisihi orang-orang Yahudi. Walaupun puncaknya puasa ini adalah Yaumul Asyura. Dan sebaik-baik orang itu bersedekah, sebaik-baik kita itu berdoa adalah ketika dalam keadaan siap. Maka bahagia Bapak Ibu yang mungkin bersedekah, termasuk tadi ada penyantunan anak yatim itu. Kenapa ini dilakukan? Karena ini hari-harinya double keistimewaan. Walaupun dalil sahih mengenai Yaumul Asyura itu adalah Yaumul Idul Yatama, hari idnya anak-anak yatim, ini masih perselisihan para ulama, ya. Tapi tidak salah orang bersedekah itu mencari hari-hari seperti ini, tidak salah. Toh kita beribadah saja oleh Allah Subhanahu wa taala dicarikan hari-hari tertentu kok. Contoh, sholat malam itu kan ada waktunya itu. Kapan sholat malam yang bagus? Walaupun waktu malam itu kan ba'da isya sampai dengan sebelum subuh itu kan sholat malam. Tapi apakah itu kita terus sholat malam ba'da isya? Tapi ternyata Allah memilihkan waktu kapan? Oh, di sepertiga malam yang terakhir. Sama seperti kapan saya harus bersedekah. Saya bersedekah itu bisa memilih waktu, bisa memilih keadaan. Nah, mungkin tadi nggak sempat sedekah, Bapak Ibu bisa sedekahnya nanti dahar dengan sedekahan. Jadi ketika nanti daharan itu habis semuanya di dahar Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah termasuk sedekah.
Tapi kalau daharnya nanti itu kok masih ada tuah banyak itu, wah berarti Bapak Ibu ini sedekahnya kurang. Apa? Ngentek ke makanan itu kurang gitu kan. Jadi harus habis ini. Karena habisnya makanan, habisnya minuman, habisnya snack, habisnya macam-macam itu berarti kita tidak berbuat tabdir. Ya, tabdir itu membadirkan sesuatu. Tapi ketika kita ketika kita makan, ketika ini bagian dari sedekah pula. Oke, ini yang ketiga, hebatnya hari ini. Ya, hebatnya hari ini. Dan itu diwujudkan kehebatan hari ini dalam tarikh wallahu a'lam, ya. Tapi banyak ahli-ahli tarikh yang membetulkan bahwa hari ini adalah diselamatkannya, contohnya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir. Hari ini diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud. Hari ini ya kan juga diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, hari ini ya juga diselamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Dan hari ini juga bertepatan dengan diselamatkannya Rasulullah Muhammad SAW dari kepungan orang-orang kafir Quraisy ketika beliau itu di dalam rumah beliau. Maka kenapa tahun baru Islam ini disebut Hijriah dan diawali dengan bulan Muharram? Kalau kita dirunut itu bahwa hijrah Rasulullah SAW tidak mudah. Saat itu Rasulullah dikepung. Rumah Rasulullah itu ya hanya sekedar masjid inilah. Itu. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak di Mekah itu ada yang sekarang jadi maktabah haram itu, atau rumah Nabi kalau orang nyebut sana itu rumahnya ya segede masjid ini. Itu yang di Mekah. Yang di Madinah ya segede ini. Mungkin karena hanya ditempati 3 makam aja, makam Nabi, Abu Bakar dan Umar. Itu rumahnya Nabi. Ya, rumahnya Nabi semacam itu, gak besar seperti dalamnya Bapak Ibu, gede-gede dalamnya. Ya. Ya. Itu rumah Rasulullah. Dan itu Rasulullah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Semekah itu dikepung itu. Kalau logika matematika ya nggak mungkin akan bisa keluar rumah. Tapi ketika diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bisa keluar dan digantikan tempat tidurnya itu oleh Ali bin Abi Thalib. Dan itu terjadi pada bulan kapan? Yaitu pada Muharram. Karena Rasulullah hijrahnya dari berangkat Muharram terus sampai dengan di Mekah. Di dalam riwayat itu ada yang menyatakan Rasulullah itu sampai di Madinah, dari Mekah berjalan ke Madinah itu yaitu pada bulan Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, seperti halnya kelahiran Rasulullah SAW. Ini secara tarikh. Wallahu a'lam. Jadi perjalanannya jalan kaki, ya, sembari naik onta sesekali. Beliau itu selama hampir 2 bulan beliau berjalan dari Mekah menuju Madinah. Terjal susah ini. Dan itu terjadi juga pada awal tahun Hijriah. Maka itu insya Allah terjadi pada bulan Muharram. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pokok yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai manfaat. Dan sebentar lagi kita maghrib ya. 7 menit lagi, maka mari kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa kita ini mohon, nanti saya akan berhenti di dalam doa karena ini kesempatan Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan Bapak Ibu berdoa. Minta sama Allah, ini hari yang tepat berdoa. Hadisnya sahih. Ya. Ini di penghujung fidubur fi yaumil Jumat, di pojoknya hari Jumat. Sebelum berpindah kepada hari Sabtu, karena di dalam kalender Islam perpindahan hari itu adalah maghrib. Jadi ketika nanti sudah maghrib itu bukan hari Jumat, itu sudah hari Sabtu di dalam perhitungan kalender Islam. Nah maka monggo dimanfaatkan betul. Ini beberapa menit nanti saya awali doa ya dengan kita memuji kepada Allah, bersolawat ya. Nanti saya awali doa secara jama'i, tapi nanti akan saya khususkan berhenti sekitar beberapa menit. Monggo dimanfaatkan Bapak Ibu untuk berdoa. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Ini waktu yang sahih sudah. Hadisnya ada, ayatnya ada. Ya. Hanya kadang-kadang kita luput dalam hal itu. Monggo sekarang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berwasilah amal soleh, kita awali doa kita dengan baca Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya aziz ya ghaffar ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Amsayna wa amsal mulki lillahi walhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amsayna wa amsal mulki lillahi walhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amsayna wa amsal mulki lillahi walhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita mohonkan kepada Allah di penghujung hari ini insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sedekah, amal soleh dan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Solihin yang telah memberikan tausiahnya, memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu